Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan berbicara tentang mengembangkan kemampuan diri. Sebelum kita lanjut, mari kita buka dengan doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami telah mendapat berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah. Kami telah memperoleh kemampuan untuk kami kembangkan dengan baik lewat belajar. Karena itu ya Bapa, berkatilah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami semakin menyadari tugas dan kewajiban kami, yaitu belajar dan mengembangkan talenta yang Engkau tanamkan dalam diri kami masing-masing. Doa ini ya Tuhan, kami sampaikan ke hadapan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kali lalu kita berbicara tentang kemampuan dan keterbatasan. Kemampuan ada yang lebih banyak, ada juga yang terbatas saja. Ada kemampuan di bidang matematika, atau singkatnya semua bidang. Ada yang kemampuannya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Itulah kemampuan setiap orang. Dan di rumah juga, waktu masih kecil, kamu bermain bersama teman untuk mengembangkan kemampuan kamu. Ada yang tidak mampu untuk bermain bersama teman, ada yang bisa mampu bermain bersama teman. Oleh karena itu, setiap kemampuan harus dikembangkan untuk kemampuan kita masa datang. Anak-anak, ada cerita yang sebenarnya ini. Ada seorang anak yang bernama Edis. Dahulu dia juga sekolah di sekolah ini, yang prestasinya cukup gemilang. Pertama, dia juara lomba mata pelajaran matematika di tingkat kecamatan. Kemudian juara lomba mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Yang terakhir, dia juara lomba baca kitab suci dan kuis kitab suci tingkat kevikepan. Itu semua adalah berkat perjuangannya, berkat belajar, berkat latihan yang terus-menerus. Sampai saat ini dia masih duduk di bangku kuliah. Itu suatu cerita. Yang berikut kita lihat dalam gambar di masing-masing meja tadi. Saya sudah bagikan gambar dan sedang wisuda. Anak-anak, tentu ada pertanyaan masing-masing. Mengapa mereka melompat? Kemudian bagaimana perasaan? Tentu ada perasaan. Perasaan yang mereka alami adalah perasaan senang, perasaan gembira, perasaan yang penuh dengan gembira. Kemudian ada cara juga untuk meraih kesuksesan.
Bagaimana caranya? Adalah dengan belajar dan juga dengan latih terus-menerus. Bukan hanya duduk, diam, tapi harus belajar dan belajar untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bacaan kitab suci tentang perumpamaan tentang talenta. Kita dengarkan baik-baik. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang lain lagi adalah 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepada mereka, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, kamu telah mendengar tadi bacaan yang saya baca tadi. Ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui dari bacaan Injil di atas? Kemudian yang kedua, pesan apa yang mau disampaikan oleh Injil di atas? Apa yang kamu ketahui tentang bacaan Injil di atas? Itu tentang talenta. Pesan apa yang mau disampaikan dalam oleh Injil di atas? Adalah pesannya agar kamu kembangkan bakat dan kemampuan. Anak yang sekalian yang saya kasih, perlu saya sampaikan kepada kamu tentang talenta tadi. Talenta itu adalah bakat dan kemampuan setiap orang. Tadi dikatakan bahwa hamba yang menerima 5 talenta. Yang menerima 5 talenta tadi, dia beroleh laba 5 talenta. Berarti dia menambah 5 talenta. Dari yang pertama 5 menjadi tambah lagi yang baru menjadi 5 talenta. Jumlahnya 10 talenta. Tuannya sangat senang. Kemudian hamba yang menerima 2 talenta. Dia mendapat atau beroleh laba 2 talenta. Berarti jumlahnya 4 talenta. Hamba itu sangat senang. Kemudian hamba menerima 1 talenta, berkata, "Tuan, aku tidak tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan 2 talenta di bawah tanah." Bagaimana tanggapan tuannya? Tanggapannya adalah, katanya, "Kamu itu orang malas, orang jahat. Orang malas tidak disayang Tuhan. Orang malas dibenci oleh tuannya. Sedangkan orang rajin mendapat banyak talenta, lebih banyak lagi." Oleh karena itu, anak-anak, kita harus mengembangkan talenta, mengembangkan bakat, mengembangkan kemampuan untuk kebaikan kamu sendiri. Anak-anak, Tuhan memberikan kepada kita talenta, bakat atau kemampuan yang berbeda-beda. Hendaknya kita kembangkan dalam hidup kita. Bakat atau kemampuan yang khas itu kita kembangkan dengan belajar. Belajar, latih dengan tekun. Semua orang dapat menjadi cerdas jika mau belajar dengan tekun dan disiplin, rajin membaca buku, dan selalu berdoa. Orang-orang rajin, orang-orang tekun belajar, orang-orang yang mau belajar, mau membaca buku, mau mendengarkan online, mendengarkan siapa saja, yang penting berbicara yang baik, berbicara untuk kepentingan bersama. Maka kamu harus kembangkan bakat itu, kembangkan kemampuan itu untuk kebaikan kamu sendiri, kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, juga kebaikan
gereja di masa datang. Anak-anak, hari ini cukup sekian dulu. Lain kali baru kita teruskan. Baru kita sambung dengan materi yang berikut. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah memperoleh pengetahuan tentang kemampuan, bakat, atau talenta kami masing-masing. Kami mohon semoga kami dapat kembangkan bakat, talenta yang kami miliki masing-masing itu demi kebahagiaan kami di masa-masa yang akan datang. Semua doa ini ya Tuhan, kami serahkan ke hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.